诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净思弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Ya, Kan'an Sri Yati Sri yang telah membacakan pelimpahan jasa dan memimpin kita untuk menghormat Master. Selamat pagi, suci semuanya. Bertemu kembali dengan saya Hoklai di sini. Baik, sebelum kita masuk kepada intisari, kita sama-sama menyimak video doa dan mari kita sama-sama ikut melantunkan doa di pagi hari ini dengan penuh ketulusan dan sukacita. Silakan host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上的诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Ya, semoga batin manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia bebas dari bencana. Ya, suci, demikianlah ya, kita sudah sama-sama dengan sepenuh hati dan juga penuh sukacita melantunkan doa pagi hari ini. Kenapa saya bilang sukacita padahal di situ banyak yang duka cita katanya ya. Ya, di balik duka ada suka juga.
Ya, karena ada peristiwa maka adalah munculnya para bodhisatwa. Itu juga hal yang membuat kita sukacita melihat bagaimana para bodhisatwa muncul ketika mereka dibutuhkan, membawa secerca harapan, memberikan bantuannya kepada mereka yang membutuhkan. Bukankah ini juga hal yang sukacita? Di balik duka cita ada sukacita. Demikian ya, jadi setiap hari kita akan berlatih Dharma, menjadikan batin kita menjadi tenang, damai, dan sukacita. Ya. Kita lihat intisari hari ini, ya, Kangen Sang dan Kaise, ya, Kangen semua siswi-siswi yang sudah hadir, Kangen host yang akan menampilkan intisari. Ya, sambil menunggu. Nah, ini dia. Jadi intisari dari Sanubari Teduh, ya. Ini judulnya memberi kebahagiaan bagi semua makhluk dengan kekuatan cinta kasih. Kalau bahasa Mandarinnya saya lihat Tong Ti Ci Li Yi Zhong Shen Le. Atau saya punya intonasi betul apa salah, saya kurang bagus dalam hal intonasi, tapi saya bisa membaca ini ya Tong Ti. Tong Ti itu seperti empati, ya, kita ikut merasakan. Tong Ti, satu badan. Ti itu senti punya ti. Tong Ti berarti satu badan sama-sama. Seli jadi kekuatan cinta kasih, ya, dengan kekuatan cinta kasih dan empati, ya, bersama dengan kebahagiaan semua makhluk. Jadi kita betul-betul melatih Dharma, terus kemudian kita akan berbagi kepada semua makhluk, ya. Kita mulai intisari yang pertama. Jadi kalau tadi yang banyak mungkin ada yang sesiung-sece yang masuk video sudah berjalan, jadi kita sama-sama kembali mereview intisarinya, ya. Dengan demikian kita akan semakin paham, dan yang tadi sudah menonton video mengulang kembali dengan mereview juga menyimak kembali intisari akan membuat kita semakin lebih paham. Nah, Sanubari Teduh, ya, Dharma yang penuh kebijaksanaan membangunkan bumi yang tertidur lelap. Sinfasyang Dhamma bagaikan air, episode 004. Memberi kebahagiaan bagi semua makhluk dengan kekuatan cinta kasih. Jadi catatan tangan. Para Buddha berbelas kasih pada semua makhluk, sehingga mengajarkan metode pertobatan. Kita lanjut. Yang pertama, jika sungguh-sungguh melatih diri, setiap saat adalah waktu untuk melatih diri. Jika kita memahami tujuan melatih diri, tiada waktu yang berlalu tanpa melatih batin. Selama kita mengerti arah dan tujuan kita, sesungguhnya setiap hari kita sedang berlatih dengan metode pertobatan air samadhi welas asih. Dhamma ceci adalah pelatihan keluar dan ke dalam. Keluar, kita senantiasa mengasihi orang lain dan bersumbangsi bagi sesama. Namun ada kalanya kita lengah terhadap pikiran sendiri. Ya, jadi dari yang pertama ini dikatakan jika sungguh-sungguh melatih diri, setiap saat adalah waktu untuk melatih diri. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa kalau kita bernafas, selama kita masih bernafas, sebetulnya kita tetap melatih diri. Ya, jadi kalau bagi orang yang mau melatih diri tentunya, ya. Jadi kalau ada yang bilang, wah saya nggak sempat melatih diri, ya mungkin saya akan bertanya, bernafas sempat nggak? Nah, kalau sempat bernafas, ada nafas berarti sempat melatih diri. Karena melatih diri di sini bukannya satu hal yang harus seperti gimana. Melatih diri itu adalah terutama melatih pikiran, ya. Kalau kita bilang melatih pikiran pikiran itu ada di dalam. Ada di dalam atau di luar nggak tahu, ya. Pokoknya pikiran itu ada, kita punya pikiran. Pikiran itu letaknya di mana saya juga nggak tahu. Jadi ada pikiran, kita memiliki pikiran, kita mempunyai pikiran. Karena begitu manusia dilahirkan, kita memiliki 5 agregat, pancaskanda, batin, dan jasmani. Jadi batinnya kita ada batin. Pikiran adalah salah satu faktor dari batin.
Dan ketika kita mengetahui pikiran bergerak begini begitu, mau ini mau itu, nah kita mengetahui lalu kita menyesuaikan, mengendalikan, itu namanya sudah berlatih. Jadi ketika pagi-pagi kita sudah mau marah-marah, lalu kemudian kita bisa mengendalikan amarah, itu namanya melatih diri. Demikian ya. Jadi selama kita mengenali arah dan tujuan kita, sesungguhnya setiap hari kita sedang berlatih. Nah, setiap hari sedang berlatih. Kalau kita mengerti arah dan tujuan kita, jadi kita tahu arahnya kemana, kompasnya di mana ya. Jadi jangan sampai kayak kompas rusak nggak tahu arah. Itu kompas rusak nggak tahu arahnya. Ini utara kemana udah nggak tahu lagi ya. Jadi asal jalan aja tubruk sana tubruk sini. Nah itu tidak berlatih. Kalau berlatih kita akan semakin memahami arah tujuan kita sehingga kita tidak terlalu jauh menyimpang. Tidak terlalu jauh menyimpang. Artinya kita masih bisa menyimpang, tapi tidak terlalu jauh karena kita memiliki kompas. Kenapa begitu? Karena manusia memang mudah sekali jalan menyimpang. Ya, jalannya zigzag itu mudah sekali, demikian manusia ya. Ya, jadi contohnya ya saya gitu. Saya tuh mudah zigzag gitu ya. Mudah sekali terbawa arus ke sini, terbawa arus ke sana ya, terombang-ambing kayak perahu yang di lautan yang ombaknya begitu kuat ya. Walaupun sudah berusaha mendayung ke arah yang benar, tetapi karena ombaknya begitu kuat, tarikannya begitu kuat, bisa saya melenceng sana, melenceng sini, terayun-ayun ya. Tetapi kalau kita mudah-mudahan ya tentunya kita yang berperahu itu tetap teguh, tak tergoyahkan, walaupun sudah ke bawah ke kiri ke kanan, kembali lagi ke arah yang benar. Demikian ya. Nah, itulah dia. Jadi senantiasa kita berlatih keluar dan ke dalam. Ya, berlatih keluar tentunya seperti baksos apa, berlatih membagi, berbagi kepada orang lain, membantu, memperhatikan. Itu semua adalah melatih keluar, melatih mengembangkan cinta kasih dan belas kasih kita yang tanpa pamrih. Ya, itu juga. Tapi semuanya itu juga berawal dari ya pikiran ya. Karena kalau pikirannya kita sehat, benar, dan kita tidak membanding-bandingkan, tidak membeda-bedakan, kita akan mampu melakukan perbuatan cinta kasih, berbagi dengan tanpa pamrih. Jadi pikiran. Karena itu kita jangan lengah kepada pikiran kita sendiri. Yang kedua, pikiran bagaikan sebutir benih. Jika kita menanam benih yang baik, kelak ia akan bertunas, tumbuh besar, berbunga dan berbuah. Benih apa yang ditanam, buah itulah yang akan dituai. Benih yang ditanam pada kehidupan lampau tak dapat diubah dan tak perlu dilekati. Setiap saat dalam hidup saat ini adalah kesempatan baik untuk menanam benih yang baik. Janganlah disia-siakan. Ya, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Ya, siapa yang menabur, dia yang menuai. Ya, ketika menanam dia akan bertunas dan tumbuh besar. Jadi kita tidak melekat pada masa lalu. Jadi kalau dulu kita pernah tanam apa, jangan dipusingin. Setiap saat dalam hidup ini adalah kesempatan baik untuk menanam benih yang baik. Jadi kalau kita pusingin itu, nanti kita nggak sempat menanam benih baik. Karena sibuk memikirkan masa lalu. Tidak. Jadi kita cai tangsia. Jadi hidup pada saat ini. Pawo tangsia, kata Master. Genggam saat ini. Jadi saat ini juga menanam benih karma baik. Jangan pikir, waduh, benih saya dulu masih banyak nih deposito, saya nggak perlu nanam karma baik dulu. Sekarang deposito saya masih banyak, buktinya apa? Saya gemah ripah loh jinawi, kata bahasa Jawa. Artinya saya hidupnya begitu makmur, sentosa. Ya nggak usah lah, udah ya udah bagi-bagi aja lah, kita mah nggak usah kerja lagi, nggak usah apa namanya ikut-ikut basos dan lain-lain, udah sumbang duitnya aja lah, beres gitu ya. Nah itu juga boleh tentunya ya, sumbang duitnya aja boleh. Akan tetapi lebih boleh lagi kalau membawa tubuh jasmani ya yang didapatnya di dalam kehidupan ini untuk melakukan sebuah kebajikan, itu tentunya akan menjadi lebih sangat-sangat boleh ya. Karena demikian artinya tidak menyia-nyiakan tubuh jasmani yang telah diterimanya di dalam kehidupan ini ya. Jadi bukan hanya tubuh jasmaninya harus dijaga kesehatannya, tetapi juga harus diupayakan untuk melakukan kebajikan langsung. Kebajikan langsung ya. Itu langsung, karena kalau berdana itu kan ya boleh dibilang tidak langsung. Jadi melalui yayasan, ya kita berdana pada yayasan yang akan
memberikan, memfasilitasi para relawan yang mau melakukan untuk berbuat langsung. Demikian, kita lanjut. Ya, host yang ketiga. Para Buddha berbelas kasih pada semua makhluk, sehingga mengajarkan metode pertobatan. Dengan kesempurnaan pencerahannya, para Buddha memberi kebahagiaan bagi semua makhluk dengan kekuatan cinta kasih. Dalam syair pertobatan air samadhi tertulis, para Buddha berbelas kasih pada semua makhluk, sehingga mengajarkan metode pertobatan. Ini menjelaskan inti dhamma di balik pertobatan. Para Buddha mencakup semua Buddha di masa lalu, masa kini, masa depan, dan di 10 penjuru. Semua Buddha memiliki hati yang sama, yaitu belas kasih terhadap semua makhluk. Kita harus memahami siapa yang disebut Buddha. Buddha berarti yang sadar. Hanya yang sempurna dalam 3 aspek pencerahan yang dapat disebut Buddha. 3 aspek pencerahan: mencerahkan diri sendiri, mencerahkan orang lain, kesempurnaan, kesadaran, dan praktek. Jadi para Buddha, makanya itu Buddha itu bukan cuma satu, ya banyak ya. Yang setahu saya aja yang dari Google itu ya ada 28 ya Buddha. Nanti kalau Maitreya lagi, jadi 20, yang ke-29 berarti ya. Demikian kan, kalau saya nggak salah. Kalau salah, mohon maaf. Jadi, kok mendadak hilang? Ya. Jadi para Buddha berbelas kasih kepada semua makhluk. Inilah ya, Buddha mencontohkan, memberi contoh kepada kita, para calon Buddha. Nah, itu dia. Master mengatakan, semua orang adalah calon Buddha. Karena kita dengan Buddha itu sama. Ya, hanya saja pelatihannya yang tidak sama. Ya. Buddha juga memiliki batin dan jasmani ya, karena Buddha terlahir di dunia saha ini, di bumi ini. Demikian, jadi sehingga ketika dia sudah dapat mencerahkan diri sendiri dan mencerahkan orang lain, beliau mencapai kesempurnaan dalam kesadaran dan prakteknya. Karena itu praktek ya. Jadi kesadaran untuk berdana dan praktek dalam berdana. Jadi praktek dalam beranak. Jadi pemberian itu kalau kita berikan langsung, ya itu akan lebih memenuhi persyaratan namanya berdana yang sempurna. Ya. Kenapa itu? Sebabnya Master mengatakan dalam memberi kita harus langsung terjun ke masyarakat langsung, tidak boleh dititipin. Jadi bukan tidak boleh ya, sebaiknya, seyogianya, sebisa-bisanya tidak dititipkan kecuali terpaksa ya. Mungkin ada hal-hal yang terpaksa ya. Di sana ada dititip itu, wah mungkin terpaksa, itu special case ya. Kasus yang spesial ya, di anomali kita bilang begitu. Ya, jadi sesungguhnya adalah yang terbaik kalau bisa langsung. Demikian ya. Kita lanjut. Host ya. Terima kasih. Kita menyebut para Buddha karena merujuk pada semua Buddha di 3 masa. Ada Buddha masa lampau, masa kini, dan masa depan. Para Buddha bergantian datang ke dunia. Setiap Buddha memiliki kekuatan cinta kasih dan tujuan yang sama. Buddha melihat kebenaran dan memahami bahwa semua hal di dunia salinglah berkaitan. Hati Buddha dan semua makhluk pada hakikatnya tiada perbedaan. Dengan kekuatan cinta dan welas asih, membuat semua makhluk hidup terbebas dari noda batin dan memperoleh kedamaian. Inilah ikrar agung para Buddha. Para Buddha berbelas kasih pada semua makhluk, sehingga mengajarkan metode pertobatan. Beliau membimbing dengan sabar dan sistematis, bagai air yang perlahan membersihkan kotoran. Air membersihkan kotoran. Master bilang, tidak peduli air apa, semua air sama, sifatnya membersihkan. Ya, jadi dulu kalau saya bilang, kalau air got, air kali, kan kotor. Ya, air yang sekotor itu pun masih bisa membersihkan. Kita pernah lihat ya, ada dulu waktu zaman becak, tukang becak menyuci becaknya di kali. Ya, air yang kotor. Tapi benar, ya kalau ban-ban becaknya yang berlumpur-lumpur itu disiram pakai air kali pun, ya tetap bannya akhirnya menjadi bersih. Nah, itu ya, jadi air itu ya, fapi justru. Jadi air itu bagaikan dhamma ya, yang mensucikan batin kita. Jadi begitu banyak dhamma yang bisa kita gunakan, yang bisa kita praktekkan ya di dalam keseharian, sehingga betul-betul kita akan mencapai pencerahan
Itulah praktek-prakteknya. Jadi apa namanya, bisa mencerahkan diri sendiri, bisa mencerahkan orang lain. Ya, itu. Jadi bahasa Mandarinnya lagi ya, bisa menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain. Celi li dan itu demikian ya. Jadi makanya kita sendiri harus bersungguh hati, ya bersungguh hati untuk mempelajari Dharma, merenungkannya dan mempraktekannya. Ya, yang disebut Wen Si Xiu, ya. Jadi sudah mendengarkan, sudah mengetahui, kita renungkan kebenarannya, merenungkan manfaat-manfaatnya, dan itu kembali kita praktekkan. Ya, demikian ya. Kita lanjut. Yang kelima, mereka yang hanya memiliki sedikit noda batin dapat tercerahkan hanya dengan sepatah ucapan, dapat mengubah tabiat setelah memahaminya, dan selamanya tak akan lagi berbuat kesalahan. Orang-orang semacam ini berkemampuan tinggi. Mereka dapat menerima ajaran dan menjalankan selamanya. Buddha mengajarkan 84.000 metode terampil untuk membimbing semua makhluk secara bertahap agar dapat tersadar, memahami kebenaran, dan mengubah tabiat buruk, bagaikan air yang membersihkan kotoran. Ajaran ini menyucikan batin kita. Ya, jadi demikian sesung suci, kita semuanya sudah tahu ya, kita semua sudah sering mendengar ini semua ya, bahwa di zaman-zaman dulu ada orang yang memiliki kapasitas-kapasitas yang unggul ya, sehingga begitu bertemu dengan Buddha, nah mereka bisa hidup sejaman dengan Buddha, itu aja udah berkahnya luar biasa, karma baiknya ya, bisa hidup sejaman dengan Buddha. Lalu begitu mereka bertemu dengan Buddha, ada yang sejaman tapi nggak bertemu dengan Buddha, ada juga ya. Jadi bukan semua yang sejaman pasti bertemu Buddha, nggak juga. Jadi ada yang sejaman tapi tidak bertemu, ada yang sejaman dan bertemu mendapatkan sepatah kata, sepatah ucapan dari Buddha, dia tercerahkan. Ya, kalau kita lihat di buku, setelah nggak lama kemudian bisa jadi mencapai tingkat kesucian sotapanna, atau bahkan ada yang mencapai arahat. Nah, demikian. Jadi mereka menerima dan lalu tidak lagi tergoyahkan. Nah, dan kita sekarang hidup sejaman dengan master. Bukan saja sejaman, bahkan banyak dari kita yang sudah bertemu dengan master, ya, bertemu. Dan kalau itu yang bertemu langsung, yang bertemu dari video juga, semuanya sudah hampir rata-rata. Semuanya sudah bertemu dengan master di video dan sudah menerima, bukan semua sepatah, berpatah-patah ya, beratus-ratus patah ucapan, ya, bukan cuma sepatah ucapan. Sudah begitu banyak ucapan, begitu banyak kata perenungan yang kita terima. Cuma kapasitas kita masih tumpul. Nah, jadi meskipun agak ada pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian, tapi masih kurang keyakinan. Enggak, susah. Susah, mana bisa sih? Mana bisa sih? Aduh, gimana sih? Aduh, katanya ya. Jadi kalau kita bilang, Master bilang, kita penuh berkah dengan bisa membantu orang lain adalah berkah dan lain. Iya, betul-betul berkah. Itu betul-betul membantu orang yang berberkah. Ya. Jadi kalau gitu kamu besok ikut ya membantu. Oh, jangan. Besok saya enggak. Besok saya belum sempat. Saya belum sempat. Nah, ya. Jadi itu dia memahami. Iya, oh iya benar. Saya paham, ngerti. Oh, bagus. Iya. Jadi kalau gitu Sesiung besok ikut ya, pergi ke sana ya, mandiin pasien. Jangan. Besok saya masih lagi ada kerjaan yang lain. Nah, kerjaan apa? Mau ke mall besok. Ya, jadi demikian. Jadi itulah dia. Makanya kapasitas. Ya, kapasitas. Saya punya kapasitas masih sangat rendah. Jadi sehingga masih belum bisa menerima ajaran dengan sempurna, dengan baik, dan menjalankannya dengan baik dan sempurna. Apalagi masih jauh, sangat-sangat jauh. Jadi sebab itulah saya harus terus memotivasi diri sendiri juga. Caranya memotivasi diri sendiri adalah ya, memperhatikan orang-orang yang begitu giat, yang begitu rajin. Memperhatikan mereka. Dengan memperhatikan mereka, saya akan termotivasi. Jadi kalau saya memperhatikan mereka yang, mohon maaf ya, yang kesana kesini yang tidak tahu arahnya, saya juga bisa terbawa ke sana.
Ya, jadi maka itu saya harus mengarahkan mata saya ke arah orang-orang yang rajin, giat, dan tekun, ya, selalu sukacita dalam bersumbangsi. Ini orang-orang inilah yang saya lihat supaya saya bisa memotivasi. Ya. Jadi orang-orang itu dia mungkin nggak tahu bahwa dia sedang memotivasi saya, dia nggak tahu, tapi saya tahu. Saya termotivasi oleh dia, dan dia, gitu. Ya, jadi demikian. Jadi Sisung Sece, ya, di antara Sisung Sece semua nih banyak sekali yang yang saya perhatikan dan bisa memotivasi saya. Jadi jangan meremehkan sekecil apapun perbuatan Anda, sering saja, ya. Bahkan ketika Anda mengambil piring dari meja makan untuk Anda cuci, ya, sesung saja, ya. Ketika kita kumpul makan, semua makan, ada yang habis makan kayak lagi di rumah makan gitu kan, ditinggal aja semuanya. Tapi ada orang yang dengan penuh sukacita dia ambil tuh piring, ya, dia bawa ke tempat cuci, dia cuci dengan senyum-senyum. Nah, orang inilah yang memotivasi saya. Ya, demikian. Ya, jadi bukan yang pergiana itu yang memotivasi, bukan. Itu yang memotivasi. Jadi besok-besok saya juga mau ikut cuci piring yang bekas sayur tadi, ya. Bekas kita makan bersama. Nggak usah ngiri. Kok dia nggak cuci? Kenapa harus saya cuci? Tidak demikian, ya. Nah, marilah kita kerjakan dengan penuh sukacita. Demikian. Ini juga bagaikan air yang membersih kotoran. Ajaran membersihkan kotoran. Bagaikan kita juga mencuci piring, mencuci kotoran. Mencuci piring, mencuci kotoran pikiran kita. Dia nggak cuci, kok saya cuci? Jangan. Ya, jadi cuci saja. Ya, demikian kita berproses cuci-mencuci. Kita lanjut yang keenam. Seperti layang-layang yang sudah rusak, Anda harus memotong benangnya agar layang-layang itu dapat terbang bebas. Kerisauan manusia adalah akibat dari belenggu, benang, atau tali cinta. Jika Anda terus menarik dan menahannya, bagaimana ia dapat lepas dan terbebas? Ajaran yang mengena bagaikan obat mujarab, namun jika digunakan barulah akan bermanfaat. Untuk dapat membuka hati dan memahami kebenaran, kita harus meresapkan dhamma ke dalam hati, sehingga memperoleh kebahagiaan dan kedamaian batin. Anda harus memotong benang agar layang-layang bebas. Ya, jadi di sini ada akibat belenggu, benang, atau tali cinta. Wah, ini belenggu, benang, tali cinta ini memang repot nih. Ya, kalau tali cinta itu digunting nggak putus, katanya, diberesin makin kusut. Ya, itu ada kata-kata Mandarin lagi, Cien Pu Tuan, Li Hai Luan. Jadi nggak tahu ya itu apa intonasinya bagus apa salah, ya. Pokoknya Cien Pu Tuan artinya digunting nggak putus. Li Hai Luan, Luan masih Luan gitu, ya. Jadi diberesin makin diberesin, makin kusut, ya. Itulah cinta. Ya, karena melekat di sana. Jadi kalau kita melekat, semuanya akan menumbuhkan kerisauan. Kita melekat cinta kepada anak, tidak mau kasih anaknya pergi kemana-mana, dipegangin terus. Wah, itu ya anaknya nggak bisa apa-apa, ya. Jadi anaknya mau jalan, nggak dikasih jalan, dia harus dituntun baik-baik, nggak boleh jatuh. Anak itu nggak boleh jatuh, nggak boleh kesandung, nggak boleh apa. Akhirnya anak itu menjadi lemah. Ya. Ketika anak-anak itu terjatuh sedikit, itu, wah, dia jatuh nggak apa-apa, dia akan bertumbuh karena dia belajar dari jatuhnya. Ketika dia tangannya sedikit kejepit dia berlatih. Besok-besok dia enggak. Ketika tangannya kena api lilin barangkali, dia mengetahui panasnya. Dia sedang belajar. Jadi kalau kita terlalu cinta yang melekat melindungi dia, tidak boleh terkontaminasi ini, tidak boleh itu, tidak itu, dia akan lemah. Dia menjadi akan lemah. Ya, jadi sebab itu kita jangan melekat. Jangan terlalu melekat, ya. Kalau untuk jangan melekat itu memang susah. Jangan terlalu, ditambahin kata terlalu. Karena kita memang semua masih melekat, ya. Tapi jangan terlalu. Jangan terlalu melekat. Demikian. Ya, baik. Kita lanjut yang ketujuh. Oh, cukup sampai di sini. Ya. Karena kita semuanya sudah sama-sama menyimak dan sama-sama menjerapnya lebih dalam lagi, ya. Semoga kita bisa betul-betul memahami dengan baik, ya. Dan sekarang tiba saatnya sesi sharing, ya. Di sini ada Vivi yang Sece sudah resen. Silahkan Vivi yang Sece. Cảm ơn Sơn Đồng Thái Sứ, cảm ơn Sư Siang Sư Tế, cảm ơn Học Lai Sư Siang. Jadi di sini dikatakan memberi kebahagiaan bagi semua makhluk dengan kekuatan cinta kasih.
dengan pikiran yang bagaikan sebutir benih, yaitu dengan menanam benih baik akan bertunas, tumbuh, berbunga, dan berbuah. Dan juga menanam benih baik, kita akan memperoleh buah yang baik. Mungkin di masa lalu pernah menanam benih yang buruk karena kita belum memahami kebenaran. Ini tidak dapat diubah dan tak perlu dilekati. Tetapi kita harus bisa mengikis benih yang buruk ini dengan melenyapkan tabiat buruk masa lampau yang masih terbawa sampai sekarang. Dan juga dengan membersihkan kekotoran batin ini dengan air dharma. Sehingga kita bisa membuka hati, meresapkan dharma ke dalam hati, sehingga memperoleh kebahagiaan dan kedamaian batin. Dan yang paling penting, kita menjaga ucapan, pikiran, dan perbuatan kita, yaitu dengan terus bersumbangsi, ini disebut praktek luar. Dengan menjaga pikiran, inilah latihan yang ke dalam. Dan juga ada 3 aspek pencerahan, yaitu pertama mencerahkan diri sendiri dan mencerahkan orang lain, yaitu dengan semua makhluk itu sebenarnya memiliki benih kebudaan sehingga bisa tercerahkan. Dan yang ketiga, kesempurnaan kesadaran dan praktek, yaitu dengan bisa menyelamatkan semua makhluk yang menderita. Dan di dalam syair pertobatan air samadhi dikatakan, para Buddha berbelas kasih pada semua makhluk dengan mengajarkan metode pertobatan. Inilah sebenarnya inti dharma dalam syair ini, yaitu bahwa kita harus bisa memiliki welas asih dengan melihat penderitaan orang lain, sehingga kita bisa menyelamatkan mereka dan juga bisa memberikan harapan hidup kepada mereka. Demikian Kang Eun Sesiong Suci. Ya, baik, Kak En ya, Vivi Lang Sece, yang sudah sharingnya setiap hari sharing di paling pertama ya, jadi betul-betul Vivi Lang memberikan contoh ya sebagai seorang relawan yang rajin, yang konsisten ya, terus berkesinambungan ya. Jadi kalau saya kadang pernah dengar, kamu kok nggak Sinpacang sih? Aduh, kemarin kan udah, hari ini saya repot loh kan nggak bisa ya. Nah itu ya, jadi ada juga yang demikian ya, itu terkendala namanya, itu terkendala ya. Jadi kita bukan bilang ini benar ini salah, yang mana baik bagus, bukan begitu. Tapi kalau ada orang yang bisa konsisten, artinya dia bisa melampaui kendala-kendalanya. Konsisten terus berjalan di sana, terus setiap hari itu konsisten namanya, berkesinambungan. Berarti orang ini telah melampaui, ya, berarti telah melewati kendala-kendalanya, godaan-godaan pikiran-pikirannya untuk melakukan hal-hal yang baik. Bahkan kemarin ada satu orang bilang hari ini saya nggak ikut Sinpasyang deh, karena hari ini saya mau kerja. Tahu-tahu sekarang dia udah angkat tangan nih, namanya Jangka Wijaya. Jangka Wijaya ini kemarin bilang sama saya, aduh, Sesiung besok jadi moderator ya. Aduh sayang, saya nggak bisa, besok saya harus kerja. Tahu-tahu sekarang saya lihat ada angkat tangan. Coba silakan Jangka Wijaya. Betul, ini mau siap-siap berangkat kerja, jadi pas lagi ada waktu buka Zoom ya. Oh, tuh luar biasa itu ya. Setelah Nah, saya inilah sharing, juga sebuah ya, motivasi buat saya juga ini ya. setelah saya sharing, ini baru beneran saya akan berangkat kerja, makanya nggak bisa jaga sampai jam 9, kayak gitu. Iya, ya. Ya. Oke, silahkan, Sesiung. Oke, nah, oke, ini kayak bab ini sih saya sangat tertarik sekali loh, Sesiung. Maaf ya, tadi aku sambil ya mandi, sambil apa, sebelum Iya, nggak apa. ya, baru naik bus. Oke, langsung to the point aja ya. Ini kalau saya baca ini adalah it's about mind, tentang pikiran. Pikiran yang ternodai. Nah, di sini saya akan sharekan ya pikiran ternodai, dan ini
I think it's very important to all, termasuk saya juga. Sebelumnya Kanen Sarakhaisa dan Kanen Sesyong Sejemen yang ada di sini. Seperti itu ya. Ini ada linknya kalau nggak salah di poin keberapa ya? Poin kelima ya kalau nggak salah ya. Sebentar ya, saya buka dulu ya contekannya ya. Ya tadi aku sempat baca-baca sebentar. Jadi Poin kedua. intisari poin yang kedua. Kedua, yes. Host boleh juga bantu tampilkan. Nah, pikiran ini sebenarnya paling penting. Kenapa kita tidak boleh no judgment? Dimana kalau judgment itu apalagi kita bawaannya pikirannya itu jelek, ya itu kita jadi curiga. Yang namanya curiga, kalau berdasarkan kamu saya, itu adalah orang yang berpikir kecenderungan ke hal-hal yang buruk. Beda dengan waspada. Waspada itu mikirnya amit-amit. Kalau misalkan amit-amit kejadian, keluar protokol-protokol di mana intensi akhirnya untuk menyelamatkan orang. Contohnya itu kalau waspada itu adalah HSE ya, orang HSE atau Health, Safety, and Environment. Pekerjaannya apa? Amit-amit. Misalkan kalau gedung ceci, ya bukan ini ya, amit-amit ya, atau gedung apapun kenapa-napa, gempa, lalu deh petugas HSE langsung action. Sebelum action, ya mikir dulu, wah ini kalau gempa ini gimana? Wah ini kalau kebakaran itu gimana? Protokolnya apa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z. Contohnya apa? Kalau sebelum acara pemberkatan akhir tahun atau training besar, selalu ada video pemutaran itu ya, safety induction. Itulah namanya pengertian waspada. Kalau curiga, misalnya, misalkan saya pulangnya mau ditebeng oleh Hok Sesium. Pas pulang, Hok Sesiumnya ngilang. Kayak gitu, Hok Sesiumnya ngilang. Nah, lalu saya curiga ini. Jangan deh. Atau misalkan gini lah. Sorry, ganti topik. Misalkan, ganti contoh. Contohnya, misalkan kegiatan yang paling populer kayaknya bagi beras ya, Sesiung ya. Kegiatan Ya, paling boleh. Kunjungan kasih kan populer juga. Oke lah, kunjungan kasih, kegiatan bagi beras, apalagi ya, celengan bambu Jalan bambu. itu statistiknya itu rame sekali. Misalkan tiba-tiba ada sekretariat atau ketua UI ngeposting salah satu dari kegiatan tersebut, ya kan? Kegiatan tersebut. Tiba-tiba saya tentu kalau saya mau ikut, apa yang harus saya lakukan? Saya menuliskan nama saya di grup Seli masing-masing ya. Mungkin kalau di Muara Karang sama di Utara 2 juga sama, tapi di tempat lain juga sama formatnya ya. Misalnya daftar melalui ketua Seli masing-masing dengan cara mencatatkan nama saya di grup ketua Seli. Masalahnya bukan hanya satu atau dua orang. Misalkan langsung 10 orang. Baru ada satu orang PIC yang bertugas untuk merekap. Tiba-tiba, saking ramenya dan saking apa, nama saya dilupakan. Nah, begitu nama saya dilupakan, pikiran langsung aneh keluar. Pikiran aneh keluarnya bagaimana? Ya, saya curiga sama PIC-nya. PIC-nya ini nggak suka sama saya sehingga nama saya itu dicoret. Kayak ini PIC-nya nggak suka sama saya deh. Inilah namanya curiga. Loh, kok share screen-nya hilang ya? Kok holesesnya hilang ya? Iya, share screen-nya mungkin di ini ya. Coba host kenapa share screen-nya hilang ya? Ya, oke, lanjut ya. Tolong dibantu. Nah, contohnya curiga tuh kayak gini. Tiba-tiba nama saya kelewat. Saya pikirnya macam-macam. Wah, ini PIC ini agak sensi sama saya nih. Wah, ini apa gimana gitu. Akhirnya nama saya kecoret. Kayak gitu. Itulah namanya curiga. Padahal realitanya ya karena kegiatannya terlalu populer, mungkin internetnya atau bagaimana, semua 10 orang ngetap di grup yang sama karena terlalu populer, nama saya dilupakan. Dilupakan alias tidak sengaja. Tapi pikiran saya udah curiga-curiga. Nama saya kecoret-coret seperti itu.
Itulah salah satu contoh benih pikiran buruk. Itulah namanya curiga. Dengan definisinya, curiga itu membuktikan bahwa si orang itu salah, padahal nyatanya enggak. Pikiran kita yang enggak. Waduh. Poin nomor 2, sutra pertobatan air pikiran curiga. Curiga mendatangkan pikiran buruk mendatangkan bad karma jelek, sesuai dengan sutra di 37 faktor pencerahan, yaitu 4 usaha benar, kita udah melanggar. Kayak gitu, kira-kira itu contoh curiga. Padahal nyatanya, aduh, PIC-nya kelewat namanya. Kira-kira seperti itu. Aduh, dan bahayanya lagi, nyimpan dendam. Nyimpan dendamnya sampai puluhan tahun, dendam kesumat yang nggak selesai-selesai. Itu yang saya kasihan loh sama orang itu loh sebenarnya loh ya. Ini maaf ya, harus ngomongin orang, tapi ini bukan bermaksud menjelekkan ya, tapi ya contoh buat pembelajaran ya. Aduh, udah terlanjur deh. Jadi intinya kalau memang ada satu masalah kayak tadi, kasus tadi, kalau misalkan memang namanya nggak sengaja coret, tidak ada salahnya untuk bertanya ke PIC. Misalkan PIC-nya kalau Siung, besok saya mau ikut Celbam, ini kok nama saya kecoret? Seperti itu, tidak ada salahnya untuk bertanya. Dan saya yakin, yang namanya relawan sesi pasti butuh orang, pasti akan berkata. 99,99% berkata, sorry, terlalu banyak, saya lupa masukin nama kamu, mohon maaf, kayak gitu. Udah selesai. Bukan berpikir aneh-aneh. Ini si Hole Sesiong ini coret nama saya, Hole Sesiong ini nggak suka sama saya ini. Oh, awas aja lu ya, gua akan, kalau gua jadi PIC, gua akan coret nama lu kayak gitu. Wah, itu namanya curiga. So, hati-hati ya. Beda dengan waspada. Kalau waspada itu, eh, ini gedung Ceci kayaknya bakal gempa nih. Kalau gempa ini gimana ya? Protokolnya gimana ya? Ini kalau gedung Ceci, kalau amit-amit kebakaran ini gimana? Ini kalau gedung TCH ini kalau misalkan apa? Misalkan kebakaran ini gimana? Evakuasi pasiennya gimana? Itu namanya protokol, safety protokol. Memang sih pikirannya jelek, tapi bukan bermaksud untuk mengharapkan TCH atau gedung Ceci kenapa, atau gedung apapun kenapa-napa. Tapi kalau kejadian, setidaknya sudah ada surat, sudah ada langkah-langkah untuk penyelamatan. Jadi kalau namanya HSE, kalau kita deal sama orang HSE atau Health Safety Environment, ya kalau omongannya selalu yang kurang mengenakan, ya kita jangan curiga dong bahwa, wih, ini HSE ini mikirannya aneh-aneh aja nih, harap kebakaran ya. Enggak, siapa sih yang ngarepin kebakaran? Itulah yang namanya waspada. Ya, jadi saya ringkas ya. Yang namanya waspada memang memikirkan hal-hal yang nggak diinginkan, tapi menuliskan protokol-protokol yang ya buat kita semua, untuk keselamatan kita semua dan buat kebaikan kita semua. Itu namanya waspada. Kalau curiga, itu dengan ada rasa benci, kita benci sama orang, baru membuktikan bahwa wah si ini gini. Kayak gitu contohnya ya di PIC itulah berkegiatan, gimana definisinya ya? Aduh, tolong disempurnakan dong. Kayak gitu kira-kira ya, curiga itu definisinya apa ya? Cuma bisa ngomongin contoh. Itu sih kira-kira ya, tolong dibantu ya. Silakan pasikokan dengan bijak. Intinya waspada boleh, curiga jangan. Salam kebijaksanaan. Kangen tak ya? Kangen ya, Johannes Sesiung ya. Johannes Sesiung ini paling sering memunculkan contoh-contoh yang sering terjadi memang di dalam kegiatan kita ya. Jadi ini adalah sebuah kenyataan ya, kenyataan yang memang sering kita lihat. Nah, tadi Johannes Sesiung mengatakan tolong dong dibantu bagaimana sih membedakan kewaspadaan dan kecurigaan. Silakan Suci yang apa yang mau memberikan pandangannya, pendapatnya tentang kewaspadaan dan kecurigaan ya. Bagaimana membedakan waspada dan curiga? Ini waspada apa curiga nih? Ini curiga atau waspada nih gitu ya. Kalau curiga kan katanya nggak boleh curiga, nah, waspada kan boleh. Nah, ya, jadi tapi yang mana dong yang waspada, yang mana yang curiga ya silakan. Nah, ini ada Gunawati Sece, sudah resen silakan Gunawati Sece. Pagi, Hoklai Sesiung.
Kangen sangron kaise, pagi sesiung secemen, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Sebetulnya sih saya bukannya ingin menanggapi saja, bukan ingin menanggapi ya sesiung secemen. Mungkin kan pemahaman saya ya dikatakan selalu sama sesiung hoklai tidak ada benar, tidak ada salah ya. Ya mungkin pemahaman saya tuh ya memang ya Master selalu mengatakan ya di dalam kita berpikir, berucap dan bertindak, berbuat ya itu kita harus waspada. Jadi sebelum kita kenapa kita harus waspada? Supaya pikiran kita ini jangan timbul yang negatif ya, kalau bisa ya, namanya kita juga kan tadi Hoklai Sesing selalu mengatakan melatih diri ya, namanya kita lagi belajar. Oh, melatih diri ini seperti ini ya. Ya sudahlah, saya mau belajar ya, selalu waspada ya, jangan lengah ya. Nah, itu Master mengatakan ya, kalau kita nggak waspada, kita selengah ya, itu memang kadang-kadang ya akhirnya ya terjadi sesuatu gitu ya yang tidak kita inginkan. Itu menurut pemahaman saya ya. Nanti Hoklai Sesing juga bisa meluruskan ya, bisa memberikan pemahaman yang lain lagi ya, supaya kita di sini juga bisa terinspirasi. Oh, seperti itu ya. Berarti saya harus begini ya, saya harus mengikuti jejak langkah apa yang di-sharingkan sebenarnya memang menginspirasi diri kita semua masing-masing gitu ya. Terus kalau curiga itu, kalau menurut pemahaman saya tuh kayaknya kita selalu negatif ya jadinya kalau menurut saya ya. Makanya kalau bisa ya kita jangan selalu curiga ya. Saya juga dulu selalu curiga, kok nih orang kayak begini ya. Oh nih orang seperti itu ya gitu. Kalau sekarang begitu ini udahlah, jalan aja seperti air mengalir, udah nggak perlu curiga-curiga. Memang waspada tuh harus ya, bukannya berarti kita curiga ya kalau menurut pemahaman saya. Dan juga kita jangan lengah ya, karena kalau kita lengah itu kan sepertinya kayak saya juga sering lengah. Kalau lengah itu kalau menurut saya tuh suka kerjanya tuh gerasak gerusuk gitu ya, suka ambil keputusan tuh gampang gitu. Cece mau ikut nggak? Ya ikut, siap gitu ya, dengan spontan gitu. Begitu kita renungan kembali, waduh saya belum izin sama anak saya, kok saya bisa respect ya. Terus akhirnya, Cece saya ada tugas apa ya di tanggal itu ya, saya bilang saya izin dulu ya gitu. Jadi kita itulah ya ya antara waspada dengan lengah ya. Nah nanti Hoklai Sesing nih yang lebih pengalaman bisa secara detail ya seperti Master ya menjelaskan tuh apa satu kata yang kita ucap itu pengertiannya berbeda-beda, dengan memberikan contohnya tuh pokoknya saya dengan fokus ya, saya pahami, oh seperti ini ya. Nah, nanti kalau saya kira-kira salah, saya akan atau kira-kira saya ragu gitu ya, saya ingin mengemukakan, oh Sesiung ini begini benar nggak sih ya, coba dong Sesiung tolong dibantu Sesiung Secemen ya, karena kan nanti perincian ya dari contoh-contoh kan banyak ya, oh contohnya seperti ini, seperti Jangka Wijaya Sesiung ya selalu memberikan katanya Hoklai Sesing bilang itu adalah memang kenyataan ya yang mereka katakan ya. Nah itulah ya memang ya dalam pelatihan diri itu ya itu ya memang selalu pikiran kita ya, kalau bisa ucapan perbuatan kita ya kalau bisa tuh setiap hari ya harus selalu memikirkan hal-hal yang positif ya, jangan nanti kalau ini begini, nanti kalau ini begitu gitu ya. Ya kalau bisa, karena kalau dengan berpikirnya dengan cara berpikir kita yang positif ya, ini kan aura kita semua alam semesta nantinya akan positif gitu. Makanya saya juga baru tahu ya dengan adanya mengikuti ya
Sinfas yang sehari saya pahami ya, saya renungkan, oh iya ya ternyata kita cobalah ya kita mau merubah pola pikir ya, yang tadinya ruwet, kompleks, rumit ya, kita menjadi yang sederhana ya. Dari berpikir, kemudian ucap ya, kemudian bertindak, itulah kita yang baik-baik ya, yang positif-positif ya. Nah, kalau misalnya sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya itu saya menganggap ya sudahlah, itu mungkin memang jalinan jodoh saya atau jalan karma saya seperti ini. Jadi nggak perlu terlalu dirisaukan ya. Nah seperti Hoklai Sesing tadi juga mengatakan ya, kita ya nggak melekat. Memang sangat sulit ya. Pada kenyataannya kita semua manusia pasti ada kemelekatan ya. Nah makanya itu dari 8 penderitaan ya, berpisah dengan yang dicinta, kemelekat ya, berpisah dengan yang dicinta, berjumpa atau bertemu dengan yang dibenci ya, itu penderitaan ya. Makanya ya itu belajar ya. Nah belajar ya itu jangan saya udah ngikut Simfasang udah 10 kali, 15 kali, 20 kali gitu. Nah, kalau bisa ya itu ya, kalau berkesinambungan kan jadi kita tahu ya, oh alurnya seperti ini, oh itu begitu ya, oh ini begini ya gitu ya. Jadi pemahaman kita ya mungkin bisa lebih ini ya, bisa lebih mendalam ya. Kalau semakin sering mengikuti, semakin sering mengikuti ya. Oh begini ya, oh iya, oh berarti saya dulu banyak ya kesalahan saya ya. Oh saya Nah, itulah Master selalu mengatakan kita bertobat ya. Kita bertobat bukan sekedar berucap ya, cuman oh saya udah bertobat tadi ya, di giliran besok nggak ada yang lihat ini nggak ketahuan lah, walaupun saya sudah bertobat tidak bisa ya. Hukum karma ya. Siapa yang menanam ya pasti akan memetik. Itu seperti hukum karma itu seperti bayangan diri kita ya, kemanapun kita pergi dia selalu mengikuti ya. Nah itulah makanya orang lain bilang orang lain kita bisa bohongin tapi Tuhan di atas katanya ngeliat terus gitu. Tapi kalau kita ya karena kita paham ya, kita yakin ya adanya hukum karma ya yang seperti bayangan ya, bayangan diri kita selalu mengikuti kemana saja kan selalu ikut tuh bayangan diri kita kan ya, begitulah karma. Jadi mau kita berpikir ya berucap dan bertindak yang negatif ya itu pasti ya akan berbuah pasti ya, nggak mungkin nggak berbuah ya, nggak mungkin kita tidak tuai. Cuma kalau kita katanya kan Master selalu mengatakan ya di dalam sutra juga ya dijelaskan tentang hukum karma ya, itu kalau kita sering-sering ya melakukan perbuatan baik ya selalu kita sekarang nih sedang menikmati berkah karena kita berkelimpahan ya, kita sedang menikmati berkah ya, kita harus menghargai ya, kita harus menciptakan lagi secara kontinu ya, jangan terputus kayaknya saya udah banyak banget perbuatan baik saya, tidak seperti itu ya. Semoga dengan perbuatan baik yang semakin terus menerus ya seperti air asin ya, air garam ya di gelas ya. Itu kan kalau garam 1 sendok di dalam gelas kan pasti asin banget ya. Nah, itulah misalnya perbuatan buruk kita seperti itu. Kalau kita terus kita tuangkan terus ya air bersih ya. Perbuatan baik ya. Nantinya kan air yang asin banget kita minum itu akhirnya akan terasa tawar ya. Nah, itulah jadi karma buruk ya, perbuatan buruk dari pikiran, ucapan dan perbuatan yang kita lakukan itu tidak mungkin tidak berbuah, pasti pasti berbuah, pasti kita akan tuai, cuman kita tidak tahu kapan itu akan masaknya ya. Tapi jika kita seperti tadi ya, seperti air garam yang kita penuhi dengan berbuat kebajikan, kita sirami dengan air tawar ya, itu akan terkikis ya. Itulah jadi
karma buruk yang akan kita terima, yang misalnya beratnya luar biasa ya, karena kebajikan kita atau air yang tawar tadi itu lebih banyak. Nah, itulah nanti harusnya kita lukanya sangat mendalam ya pada suatu kecelakaan atau peristiwa atau musibah atau bencana ya, karena kekuatan karma baik ya yang lebih banyak. Nah, mungkin dia akan lebih mengikis gitu ya. Misalnya kita terjatuh ya, tangan yang patah. Mungkin kalau karma buruk kita lebih banyak, mungkin juga bisa kaki yang patah ya. Karena kalau kaki yang patah kan kita udah di negeri orang, terjatuh pula gitu kan. Itu akan sangat merepotkan ya, kita berjalan sulit ya. Tapi kalau hanya tangan ya, itu kan di sana dokter bisa begitu difoto langsung digips ya, langsung kita bisa pulang ke Indonesia ya. Nah, itulah salah satu contoh ya, jika karma buruk sedang berbuah, kemudian karma baiknya lebih banyak ya, harusnya patahnya di kaki, akhirnya patahnya di tangan. Nah, orang Indonesia selalu bilang, kita sudah jatuh, tangannya patah pula, operasi pula, tulangnya rapuh ya, mengsol ya, geser, tapi masih mengatakan beruntung ya. Ya mau gimana lagi ya, namanya musibah sudah terjadi ya. Ya kita ya mesti ikhlas ya, harus ikhlas menerimanya. Jadi jangan terlalu melekat ya. Hopelessing tadi mengatakan memang kita segala sesuatu ya, kita selalu melekat ya. Kenapa ya saya banyak berbuat karma baik, tapi kok karma buruk ini saya terima kok bertubi-tubi ya. Kenapa ya begini? Kenapa ya begitu? Nah, itulah ya. Makanya kalau Hopelessing jadi moderator tuh banyak melucunya ya. Apa yang membuat kita bisa tertawa sendiri diri ya. Mohon maaf ya, bukannya tertawa sendiri diri kemudian wah itu Setya Gunawati ikut Siting Fasyang lama-lama kok seperti orang gila ya, tidak ya. Semoga ya saya ya dengan pelatihan diri ini saya selalu menjadi orang yang tersadarkan ya, selalu menjaga pikiran, ucapan dan tindakan ya di dalam kehidupan sehari-hari ya, dan selalu tidak melupakan untuk praktek ya 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya di jalan Bodhisattva ini ya. Itu ya yang saya sedang pelajari perlahan-lahan. Kan ya, sesiung hokla ya. Kan sesiung seceman. Kanan ya Gunawati Sece, semoga ikrarnya tadi ya, semoga bisa apa yang tadi diucapkan semuanya oke, semoga semuanya terjadi ya. Baik, dan saya mau disclaimer lagi ya. Tadi Sece Gunawati mengatakan, Sesiung Hoklai mengatakan tidak ada benar dan tidak ada salah. Sebetulnya saya tidak bermaksud mengucapkan kata seperti itu ya. Jadi saya mohon maaf kalau tadi Sece Gunawati seperti itu. Yang saya maksud adalah dalam kita dalam kegiatan sehari-hari, kalau kita masih terkendala ini itu bukan soal benar dan salah. Saya bilangnya demikian ya, bukan soal benar dan salah. Akan tapi kendala ya kendala. Setiap manusia punya kendala. Ada yang kendalanya sedikit, ada yang kendalanya banyak ya. Jadi di sini kita tidak bisa mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Demikian saya nggak berani mengatakan ini benar dan salah gitu. Jadi bukannya nggak ada benar, nggak ada salah. Karena benar dan salah itu ada loh. Kita sedang belajar yang mana yang benar, mana yang salah. Dan ada kebenaran absolut, ada kebenaran yang relatif. Dan kita ini semua masih memegang kebenaran-kebenaran relatif ya. Artinya kebenaran relatif itu adalah kebenaran yang kita pegang seperti yang apa, kalau baik ya, kalau apa itu artinya benar ya. Kalau apalagi kalau bermanfaat buat saya, oh itu pasti benar. Nah, tidak bermanfaat buat saya, wah salah nih. Ya itu kebenaran relatif, kebenaran yang masih dilekati oleh keuntungan ya. Jadi kita memandangnya dari sana. Nah, kalau kita memandang soal kendala, soal keberanian sharing ini bukan soal benar salah. Ya, jadi
Demikian maksud saya. Bukan soal benar. Jadi kita nggak bisa melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang benar atau salah terus gitu ya. Nggak, karena orang yang tidak mampu bukan berarti dia salah gitu ya. Nah, tapi dia belum belajar, belum tahu, belum bisa. Nah, bukannya salah, cuma belum cukup waktu belajarnya. Demikian, dan dia harus lebih memperbanyak waktu belajarnya. Demikian, cuma demikian. Ya, jadi karena ini Gunawati Sece ini udah banyak muji-muji saya, kepala saya sampai gede nih. Tapi ya saya memang berusaha untuk membawakan setiap saat ketika moderator saya bawakan dengan sukacita dan tentunya dengan sepenuh hati dan juga belajar untuk fokus ya, untuk fokus. Jadi kata-kata dari para orang yang sharing itu akan saya tangkap dengan semampu saya fokus ya. Jadi demikian. Nah, Sesung Jangka Wijaya tadi ada menulis di kolom mengatakan bahwa dulu maksud Ceci jujur sering curiga katanya, ya, ini kejujurannya dia sering curiga ya. Tapi kemudian sudah mendapatkan obat pengertian Sanci Paulung, mungkin itu maksudnya ya. Nah, ya, jadi berkurang sedikit. Jadi memang curiga itu adalah negatif. Kalau waspada itu positif tentunya. Jadi kalau kita mengembangkan kecurigaan, berarti kita mengembangkan hal-hal yang negatif dalam pikiran kita. Ini pendapat saya ya. Nanti yang lain juga boleh ini lagi. Jadi kalau curiga itu biasanya kita lebih ditujukan kepada orang-orang tertentu, kepada komunitas, kepada siapa, curiga terus gitu ya. Jadi kalau kita mau ke suatu tempat, ih, hati-hati loh, di sana tuh orangnya maling semua, waduh orangnya ini semua. Nah, itu kan berdasarkan curiga. Kalau waspada, nggak usah cerita kemana-mana. Kita memang sudah selalu waspada. Wah, waktu bawa tas dari rumah, tasnya udah disleting belum? Kalau bawa tas backpack, kayaknya kalau ke jalan ini lebih baik saya taruhnya di depan aja deh, backpacknya jadi aman. Nah, kan gitu. Itu waspada namanya. Jadi, ini kayaknya mau hujan ini, atau ini kayaknya ini saya bawa payung lah. Nah, gitu ya. Jadi artinya kita mengembangkan pikiran-pikiran yang positif. Jadi untuk mencegah, wah kayaknya kalau kita jalan ke sana itu kan becek, becek sekali ya. Mungkin kita mesti pakai sepatu bot nih, atau banjir gitu ya. Itu kan kewaspadaan. Jadi kalau kita pergi makan ke rumah makan, hati-hati nih ya. Karena rumah makannya kadang-kadang bukan rumah makan vegetarian, tapi kita lihat nasinya campur banyak, wah kita hati-hati ya, sendok yang sayur-sayur aja gitu kan. Nah itu kan namanya waspada. Kalau curiga kan, ini jangan-jangan nasinya udah dikasihin ini jangan dikasih itu tuh. Nah, jadi itu kan itu curiga. Artinya demikian sih ya. Jadi yang kalau curiga itu kalau umpamanya kita curiga selalu kayak tadi si Johannes Sesium bilang nama saya dicoret nih. Nah itu kan udah curiga, mencurigai seseorang yang mencoret. Nah kalau waspada kan kenapa ya kok nama saya nggak ada lagi, saya pertanyakan tadi. Nah itu orang yang waspada kayak gitu, bertanya dulu. Oke, baik. Ini udah banyak yang resen ya. Jadi ada dari saya lupa nih, ataupun saya nggak ngeh ya. Medan Rimba Sesiung dulu apa Linde Sesiung dulu dari Batam yang resen ini. Sesiung Rimba tentunya tahu. Waktu resen apakah Linde Seci sudah resen apa belum? Ya, ya,感恩啊，Ya, silakan. 上阵开始呀，感恩后来师兄ya, jadi moderator dan 感恩师兄师姐 telah sharing, saya udah dengar ya, banyak ada juga yang saya kutip ya seperti tadi Holai sư兄air walaupun airnya kotor ya, bisa juga menyiram ya, mencuci ya. Ya, itu kemarin yang kebakaran yang kemarin kami tangkap darurat ke sana, memang cerita juga dari yang korbannya, katanya waktu terbakar ya mereka menggunakan semua metode ya, air paret pun diangkat ya, disiram ke tempat yang itu terbakar, tapi akhirnya paretnya bercampur pasir juga
itu pun tidak bisa memenangkan karena udah makin menggede airnya. Apinya telah membesarkan, meluaskan. Lalu datangkan ambulan. Bukan ambulan, sorry. Datangkan mobil pemadam api ya. Sampai dua mobil datang, baru satu dari depan, satu dari belakang nyiram ya, sehingga apinya baru mati ya. Kalau tidak ada air, tentu itu sudah melebar ya ke kiri kanannya karena sana semua rumah petak. Jadi ya memang kita kan pernah dengar ya, kami udah pernah dengar bahwa harta ya sekarang dimiliki ya ada 4 unsur ya, Ti, Sui, Fo, Fong ya. Kalau Ti itu kan seperti gempa bumi ya, kan getar ya, bisa dan sekejap ya bangunan bisa runtuh ya. Karena kalau hanya satu-satunya rumah kita hancur ya itu bisa diambil oleh unsur alam ya yang bencana ini ya. Sama juga api bisa membakar ya segala-galanya ya. Ah, jadi air, angin itu sudah kita sering lihat ya, seperti bencana di Filipina ya. Ya, itu juga angin topan ya, dan lain-lain lah. Jadi ceritanya beginilah, saya merasakan dalam tahap kita semua bersyukur ya, karena kita dalam kondisi aman ya, dan negara kita juga aman ya. Jadi walaupun api kecil ya, kita harus waspada ya. Api dalam kondisi yang fisik atau api dalam batin kita ya, emosi itu semua unsur-unsur yang negatif ya. Saya juga rasa itu eh, perlu empat empat itu shock ya. Ya itu selalu kita eh, saya selalu pegang ya kan sujud sanje pauyong. Jadi tadi Hot Sesiong ada cerita ya, Jangka Sesiong juga ada cerita bisa memaafkan pauyong ya, ataupun itu semua dharma ya, dharma dari master yang sangat manfaat untuk kita serap ya. Nah ini kan ini nampak ya, Sesiong Seje ini dia rumah petak ya kan, di belakang Sesiong Harsono ya sama korban ini ya, maksudnya yang kebakaran itu pemilik rumah ibu ini, suaminya di belakangnya. Terus terari. Nah, terari itu terbuka ya, nggak ada itu. Jadi mereka main mercon, merconnya bisa putar. Yang di anak-anak main mercon putar-putar, jadi lari-lari dia merconnya masuk ke dalam. Terus di belakang terali ada itu, mereka adalah usaha bunga ya. Bunga itu banyak bursa ya, eh, bunga ucapan itu ya. Jadi nem, apinya yang kecil itu, mercon itu lengket ke bursa itu, jadi terbakar. Terbakar anak-anak itu saat itu mungkin terlarinya itu ya eh, tertutup ya. Ah, jadi sampai orang teriak-teriak, bapak itu tidur jam 8, habis bangun, Pak Mulyadi bangun ini dia, apa bang seperti tadi kemarin video itu kan ada cerita, pikir angin karena suaranya udah gede ya, jadi dia pikir ada anginnya ya, tiup-tiup. Jadi dia bangun, dia ada cerita kemarin ya, video itu ya. Itulah kecil yang api yang kecil bisa menyebabkan sampai terbakar ya rumahnya ya. Ini hanya xiaocai ya. Xiaocai itu wuchang, tidak waspada ya. Jadi apinya jadi besar ya. Apalagi kalau sekarang ini masa sekarang udah eh, di mana ya? Kalau perang itu udah api besar ya. Itu di mana memandangkan peperangannya itu ya sangat sulit lah. Jadi itu maka itu perlu ya, kami perlu kalau di mana ya saya pun tak tahu, waspada lah. Pokoknya kita eh, menjaga diri, mengamankan pikiran kita diri. Saya rasa itu lewat
ajaran master kita dengan bisa menenangkan batin ya. Ya, itu yang saya mau sharing. Kemarin ada video kalau bisa masih Anda tersimpan boleh diputar untuk lihat ya. Video itu diedit ya sama Harsono Susyong yang sekarang ini ya. Nah, lupanya dia tahu edit juga ya. Saya senang sekali bisa ketemu Susyong yang bagian tangkap daruratnya. Dia juga belum tahu X, Y, S, F, X itu apa Sing Fa Siang ya. Jadi semalam saya sudah jelaskan Sing Fa Siang. Jadi dia eh, entah ada ikut Sing Fa Siang, mungkin dia belum tahu ya. Jadi akan ke depan saya mau nantilah ada kemarin udah kirim itu linknya Zoom Sing Fa Siang ke dia. Apakah dia ada masuk atau sibuk kerja ya? Nah, kurang tahu. Oke, sharing saya sampai sini. Kalau ada video mau tampilkan ya silakan ya. Cảm ơn Hội Lại Sư Siêu, cảm ơn Sư Siêu Sư Chế semuanya. Nggak ada suara Sư Siêu Hội Lại. Kekunci. Ya, kenapa? Sejung Enggak, Rimba? tadi Sư Siêu mau bicara mungkin. Oh, enggak. Tadi ada telepon masuk, Sisyong. Oh, aku Ya, pikir mic-nya ya tutup. lanjut. Oke, sudah selesai sharing saya. Cảm ơn Stacia ya. Oke, Hak Kanan ya. Jadi yang saya tangkap tadi, karena tadi belakang ada telepon, jadi bahwa kita harus terus waspada ya. Jadi api yang kecil adalah sahabat, api yang besar bisa mendatangkan bahaya. Jadi 4 unsur kalau nggak selarasnya, jadi unsur api juga salah satu unsur. Jadi kita butuh api, api juga kita butuh air juga ya. Tetapi air dan api ini juga kalau tidak selaras akan mendatangkan bencana ya bagi kita semua. Sebab itu ya waspada selalu, betulnya waspada selalu. Baik, lanjutnya adalah Linda Sece. Setelah Linda Sece, kita akan masuk sesi quiz, ya, kemudian baru sesi sharing kembali. Silakan Linda Sece. Kanan ya sejung apa Rimba. Ivy 后来是行，感恩年好的事情，感恩上人开始。Ivy 什么事情？谢谢。Hari ini tetap memberikan kebahagiaan bagi semua makhluk dengan kekuatan cita kasih. Saya karena melihat saya mau bertobat ya, karena saya melihat banyak yang raise hand, jadi saya takut tak terbagi waktunya. Jadi karena seringkali saya sudah tidak terkira, kadang saya sampai ujung akhir sifat yang baru saya sharing ya. Jadi sebenarnya saya belum ada sedikit menulis ya, tapi saya memberanikan diri untuk sharing dikit ya oleh Susyong. Kalau ada salah tolong meluruskannya ya Susyong. Karena ada pepatah belum ada pengalaman, makanya banyak terjadi kesalahan. Tentu kan ada kesalahan, baru bisa saya berubah, ya, berubah yang lebih baik ya, dikit baiknya. Oke, jadi banyak ya di dalam kehidupan saya banyak terjadi kecurigaan ya oleh teman saya yang curiga curiga dia tidak sengaja untuk menjatuhkan makanan saya ya, aku xiaoxing pas saya ambil makanannya udah itu jatuh ya, jadi dia mencurigakan saya saya marah ya, saya marah, terus saya nggak mau licai ya, nggak mau mengabaikan dia. Terus dia merasa
bersalah, dia cepat-cepat untuk memberi makanan untuk balikkan ke saya. Terus saya bilang ini nggak apa-apa. Terus dia bilang mungkin manusia awalnya belum terkejut ya, karena terkejut ya biasanya responnya terlalu cepat ya. Jadi bisa terjadi demikian. Karena dia apa ya, saya apa, lagi satu ada seorang dia sangat mengkhawatir saya karena keterlambat pulang sampai kalau jam 6 di kampung saya itu sudah gelap, semuanya sudah gelap ya. Jadi dia khawatir saya lambat pulang, padahal dia duduk ya, cerita sudah habis prosesnya, ujungnya dia cerita dia dari jam berapa nunggu saya sampai malam. Setelah saya pulang dia tidak ada menanya apa-apa lain, langsung ya mengambil tindakan. Terus saya terasa badannya sakit ya. Terus saya saya tidak tahu terjadi masalah apa, soal apa yang membuat saya menjadi bersalah. Padahal saya ini ada tugasnya ya, harus kerja kelompok. Ya tiba-tiba saya harus mencari temannya untuk cepat-cepat untuk mengerjakan tugasnya. Padahal memang tugas ini setahun paling sekali ya. Jadi salah saya juga, saya tidak kasih tahu duluan ya kepada mereka. Jadi setelah pulang, mengambil tindakan. Ya badannya jadi sakit ya, tapi tidak merasa sakitnya. Terus saya tidak merasa marahnya. Ya. Jadi dia sambil marah, sambil pukul, dia tuh bilang, saya nunggu sampai begitu lama, kenapa anak cewek kok lambat kali pulang. Terus saya baru tahu, oh rupanya dia khawatir saya ya. Saya pun tidak menangis, saya cuma heran, dan juga saya tidak marah. Ya, jadi setelah itu saya mengasih tahu bahwasanya saya mengambil cepat-cepat untuk cari teman kerja tugasnya. Sudah itu lewat harinya ya. Jadi sepertinya tidak terjadi apa-apa ya. Kadangkala di dalam kehidupan kita tidak pernah terjadi sesuatu ya. Seperti aman-aman aja tiap hari melewatinya dengan senang hatinya ya. Tapi ketika ada terjadi apa-apa, kita baru mengetahui bahwasanya di sekeliling kita banyak yang sayang pada kita. Cuman kita tidak menyadari. Ya, apa lagi yang mau di-sharing ya? Jadi memang apalagi di dalam keluarga, di dalam relawan suci banyak ya terjadi ada sesuatu ya. Tetapi ketika mengajak untuk mereka untuk kita pergi untuk melakukan kebaikan, sepertinya ada perlawanan gitu ya yang tidak tersangka ya, itu bisa melewatinya. Jadi mengenal tentang memberi ya, itu bisa benar-benar mendapatkan suatu kebahagiaan ya, kebahagiaan yang sementara ya, bisa untuk menghilangkan suatu perasaan kesedihan. Jadi memang sangat senang ya di Suci kita bisa belajar bagaimana kita Chunchong ayah untuk kita bisa saling memberi ya. Kadang banyak yang berkata-kata pada saya begini begitu ya. Kadang dalam hati saya bilang, kamu merasa saya tidak ada perasaan sakit hati ya kalau kamu ngomong begitu ya. Memangnya saya nggak punya perasaan. Kadang mendengar orang ngomong begitu ya, dalam hati saya ngomong begitu. Tapi saya tidak menjawabnya. Saya tidak menjawabnya. Tetap harus memberi hormat pada dia. Memanglah begitu ya, Master mengajarkan kita harus juncong ya,
harus cincang setiap yang kita melewat, kita yang ketemu ya, yang kita 我们遇到的人ya. Jadi begitulah yang harus kita belajar dalam ketemu walaupun benda atau soal atau orang, semuanya kita harus selalu dengan baik-baik ya untuk bersungguh hati. Saya tidak tahu saya ngomong apa ya, Sesiang. Ya, KN nggak ya, apa-apa. KN Sesiang. Baik. Ya, udah dapat. Jadi ya memang itu juga bagian dari pelatihan ya, Cece Linda ya. Semua yang tadi Cece katakan tuh setiap hari ya, interaksi antar sesama, mendengarkan ucapan atau perilaku dan lain-lain ya, sifat-sifat karakter orang, semuanya adalah bagian dari pelatihan diri kita. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh itu adalah pelatihan. Jadi tidak melihatnya itu sebagai salah benar, ya tidak melihatnya sebagai salah benar. Bukan yang bilang nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, bukan gitu ya. Tidak melihatnya dari sisi salah benar ataupun baik buruk, ya. Akan tetapi itu adalah pelatihan. Jadi semua adalah pelatihan. Jadi kalau namanya pelatihan tadi kan dikatakan ya, karena ada kesalahan maka kita baru bisa memperbaiki. Nah, berarti kan kesalahan itu sesuatu yang baik apa yang buruk? Apa buruk? Kesalahan juga bisa jadi sesuatu yang baik kalau kesalahan itu kita tanggapi dengan positif. Jadi dari kesalahan kita belajar. Nah, itu kan jadi kesalahan itu adalah sesuatu yang positif. Maka itu kita jangan terlalu cepat menilai baik buruk, salah benar. Jangan terlalu cepat menilai baik buruk, salah benar. Karena apa yang kita nilai baik belum tentu baik. Karena nilai kita itu seringkali karena kita melekat, karena kita ada merasakan bahwa ada mendatangkan manfaat, terbagi manfaat, kita bilang itu baik, ya. Ataupun kita melihatnya dari sisi-sisi tertentu, kita bilang ini baik, ini tidak baik. Jadi kesalahan ternyata bisa juga mendatangkan manfaat, yaitu membuat orang menjadi belajar. Kebodohan juga sama, karena merasa, oh saya bodoh, saya belajar. Nah, berarti kebodohan saya itu positif kan? Ini namanya Cuan U dan Wei Qing Qing yang Master bilang ya. Saya cermati demikian, Cuan U dan Wei Qing, merubah yang polusi menjadi jernih, merubah yang tadinya negatif menjadi positif. Ya, kata-kata omelan orang, marahan orang, sumpah ramanya orang, kita cermati dengan positif, itu menjadi pecut bagi kita, menjadi motivasi. Kita akan termotivasi, kita akan menjadi lebih menjaga diri agar tidak berlaku demikian lagi, karena kita positive thinking, mengambilnya dengan positif. Jadi kalau kita positif, segala sesuatu yang hadir, yang kita temui di dalam kehidupan ini, itu banyak hal yang menjadi bahan pelatihan diri kita, bahan pelajaran kita. Artinya kalau sudah begitu, all is well, kata Ajahn Brahm. Ya, all is well. Semua baik adanya. Semua baik adanya. Jadi nggak ada yang nggak baik. Ya, jadi itu demikian Ajahn Brahm mengatakan demikian. Jadi guru kita juga sama. Ya, jadi semua adalah baik. Jadi kita jangan cepat-cepat pu bijau pu jijau, ya. Pu bijau pu jijau. Jangan terlalu berhitungan lah. Jangan terlalu berhitungan dan jangan sedikit-sedikit mau merasa ini salah, itu salah ya. Jadi demikian kita cermati dulu. Kita ambil sisi-sisi yang bermanfaatnya. Karena dari sebuah sampah pun bisa kita ambil emasnya. Nah, itu kan ya. Jadi dari yang kotor pun ada manfaatnya. Begitu. Jadi pikiran-pikiran jelek yang muncul, kita manusiawi katanya. Pikiran jelek muncul biasa, betul. Tetapi ada tetapinya, ditambah jangan saya kan pikiran jelek ya, manusiawi, nggak apa-apa lah saya berbuat salah. Betul, nggak apa-apa. Tetapi setelah berbuat salah itu jangan pikir nggak apa-apa dan udah boleh bikin salah lagi. Bukan demikian. Tetapi pertobatan. Nah inilah dia namanya Fapi itu sih. Ini air pertobatan, air dharma pertobatan. Begitu kita tahu kita salah, kita harus tobat. Nah ini, jadi kesalahan itu baru bermanfaat. Kalau salah nggak tobat, berarti salahnya nggak ada manfaat. Itu tomat, kata Joni Sesiung ya. Tobatnya kumat. Udah tobat tapi kumat gitu. Jadi tomat katanya. Demikian kata Joni Sesiung. Jadi kita itu betul-betul tobat. Tobat itu setiap saat katanya.
Ya, Master bilang setiap saat. Kenapa sih setiap saat? Ya, artinya ketika kita mengetahui bahwa saya melakukan kesalahan, saya harus menyadarinya, saya harus mengakuinya, ya, menyadari, mengakui. Ada orang sadar salah, aduh, tapi nggak mau ngaku. Nah, ada, ya, jadi udah sadar mengaku, udah, tapi nggak merubah. Nah, ngaku, iya salah, tapi aduh salah, gue bodoh banget sampai ketangkep ya salahnya. Nah, ini ya udah ngaku salah tapi merasa bodoh gitu ya. Jadi dia nggak bakal tobat nih, bakal mengulang lagi dengan cara yang lebih canggih supaya nggak ketahuan salahnya. Nah itu demikian ya, para koruptor apa gitu canggih-canggih kan gitu ya. Mereka udah ketahuan udah pakai baju orange ya, iya ngaku salah gitu ya, nggak usah. Tapi di dalam ngaku salah mereka itu biasanya suka berpikir demikian, biasanya gitu, karena banyak yang mengulang mengulang kesalahan ya. Manusia itu seringkali mengulang kesalahan, ingin mengulang kenikmatan, ingin mengulang yang baik-baik, yang enak-enak apa semua. Bahkan kesalahan yang membawakan keuntungan, nah, itu bisa diulang lagi gitu ya. Jadi itulah dia ya. Jadi berhati-hatilah selalu, waspadalah selalu. Baik, ini udah jam 8.40, kita masuk ke sesi kuis ya. Mohon maaf nih agak terlambat sedikit ya sesi kuisnya. Silakan host, mari kita masuk sesi kuis. Cara menjawab kuis diketik di chat room everyone ya. Nah, ini masih kadang-kadang ada teman-teman baru ketiknya di chat room absensi ya. Dirubah dulu ya, nanti dirubah dulu yang di gadgetnya itu. Room absensinya dirubah menjadi everyone ya. Format jawabannya, nomor soal jawaban ya seperti itu. 1D, 2A, demikian ya. Kan ya. Baik, kita mulai. Host, ya. Kuis yang pertama. Jika kita memahami tujuan melatih diri, tiada waktu yang berlalu tanpa melatih batin. Selama kita mengerti arah dan tujuan kita, sesungguhnya setiap hari kita sedang berlatih dengan metode A. Pertobatan air sama di kemurnian, B. Pertobatan air sama di kebijaksanaan, C. Pertobatan air sama di kebenaran, D. Pertobatan air sama di kebajikan, E. Pertobatan air sama di welas asih. Wah, ini semuanya mirip nih. Saya juga bingung. Oke, saya menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawabannya adalah pertobatan air sama di welas asih. Ya. Jadi kita lanjut yang kedua. Saya juga salah tuh. Di ladang pelatihan welas asih ceci adalah jalan pelatihan keluar dan ke dalam. Kita senantiasa mengasihi orang lain dan bersumbangsi bagi sesama. Oh, maaf ya. Di ladang pelatihan welas asih ceci adalah jalan pelatihan keluar dan ke dalam, titik, titik, titik. Kita senantiasa mengasihi orang lain dan bersumbangsi bagi sesama. Ada tanda tanya ya. A ke seluruh penjuru, B keluar, C ke dalam, D ke atas, E ke bawah. Ya. Silahkan dijawab. Saya menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah jawabannya adalah menghilang. Host, kenapa ya? Host gadgetnya ada masalah kayaknya nih. Sering hilang tampilannya. Maaf, sinyalnya jelek. Oh ya, makanya ya saya pikir makanya tuh pasti ada ini. Berarti signalnya lagi masalah jadi bisa hilang-hilang ya. Mungkin masih rubah posisi ya, keluar. Jadi di ladang pelatihan welas asih ceci adalah jalan pelatihan keluar dan ke dalam, keluar.
maksudnya keluar, kita senantiasa mengasihi orang lain dan bersumbangsi bagi sesama, ya. Jadi yang jawaban yang benar adalah keluar. Baik, kita lanjut yang ketiga. Pikiran bagaikan titik-titik-titik. A. Segenggam beras, B. Setetes air, C. Sebutir benih, D. Seember pasir, E. Segalon dharma. Segalon dharma. Oke, ya, saya menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Pikiran bagaikan sebutir. Belum juga ya. Keluar sebutir benih. Kita lanjut yang keempat. Mungkin si cewek ini mesti cari-cari lokasi yang lebih ini nih signalan nih ya. Jadi menjaga pikiran baik adalah pelatihan. A. Ke seluruh penjuru. B. Keluar. C. Ke dalam. D. Ke atas. E. Ke bawah. Menjaga pikiran baik adalah pelatihan yang kemana? Ya, silakan dijawab. Saya menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya, ke dalam. Ya. Kita lanjut. Yang kelima. Para Buddha berbelas kasih pada semua makhluk, sehingga mengajarkan metode A. Welas asih, B. Kalpa, C. Langsung, D. Pertobatan, 5. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Silakan dijawab. Saya menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya, jawabannya adalah pertobatan. Kita lanjut yang keenam. Mencerahkan diri sendiri, mencerahkan orang lain, dan kesempurnaan kesadaran dan praktek disebut sebagai A. 3 aspek dhamma, B. 3 aspek welas asih, C. 3 aspek pencerahan, D. 3 aspek keyakinan, E. 3 aspek pemahaman. Ya, jadi mencerahkan diri sendiri, mencerahkan orang lain, dan kesempurnaan kesadaran dari praktek disebut sebagai demikian. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya, silakan. Host, apa jawabannya? 3 aspek pencerahan. Ya, jadi mencerahkan diri sendiri, mencerahkan orang lain, ya, dan kesempurnaan. Itulah dia 3 aspek pencerahan. Demikian 6 buah kuis yang sudah kita lalui dengan baik. Sambil menunggu, kini kita buka kembali sesi sharing. Masih ada waktu 13 menit. Silakan, Susung saja. Ayo waspadalah ya, waktu ini begitu cepat berlalu. Ya, ini ada dari Batam, Ong Ciwe Susung. Sharing silakan, Susung. Selamat pagi, Hokley Susung. Pagi kanan. Selamat pagi, Susung Sice. Ya, kangen kepada Master ya, yang selalu memberikan harumnya Dharma kepada kita ya. Ya, tadi Susung ya ingin sharing sedikit ya Susung mengenai tadi yang Master sampaikan, cerita ya, tentang seorang relawan yang anaknya meninggal, begitu, sehingga mengalami perasaan yang sedih, begitu ya. Ya, mungkin juga kita pernah mengalami ya, ditinggal oleh orang-orang yang dicintai, apakah orang tua kita, ataukah anak kita, ataukah siapapun ya, pada saat kita ditinggal orang-orang yang kita cintai, ya kita akan merasa sedih ya, begitu ya. Memang perasaan ini tadi seperti Ibu tadi itu begitu sulit ya untuk melepaskan, karena memang kalau kita tahu ya, Susung juga sering-sering tentang sebab musabab ya, yang saling bergantungan, itu kan ada 12, jadi ibarat jam dinding ya, jam dinding itu ada angka 1 sampai 12, itu selalu berputar terus, jadi kalau kita tidak menghentikan sebab, ya memang akan timbul akibat begitu ya. Ya, kalau kita lihat di jam dinding itu untuk perasaan ini,
itu kan wedana, perasaan itu. Ya kalau kita teruskan perasaan ini seperti Ibu tadi itu sehingga timbul kemelekatan. Ya memang ya, ini tidak mudah seperti yang tadi Sisun sampaikan ya, kita mengurangi kemelekatan. Ya tentunya bagaimana ya untuk kita bisa mengatasi perasaan-perasaan yang begitu sedih begitu ya. Ya kembali berarti jam dinding itu kita harus mundurkan begitu tadinya ada di jam 6 yaitu wedana perasaan, kita mundurkan ke eh, landasan indera kita yaitu yang keenam ya, yaitu pikiran. Jadi setiap hari ini kan kita sudah mendengar sifasya, mendengar prinsip kebenaran, ya memang ini secara teori ya Susyung ya. Ya kita berusahalah begitu menggunakan mundur ke jam 4 ya berarti ya, mundur ke jam 4 yaitu landasan indera kita ini, landasan pikiran yang sudah menyerap dharma, yang sudah menjadi gudang kesadaran yang ada dharmanya. Kita mencoba menggunakan itu karena Master selalu mengingatkan apabila masalah, jadi masalah ini yaitu berusaha perasaan ini bisa bergabung dengan prinsip kebenaran. Nah, disitulah timbul kebijaksanaan. Di manakah prinsip kebenaran itu? Yaitu di dalam pikiran kita. Sehingga kalau dikatakan mensucikan pikiran, berarti di pikiran kita ini. Oleh sebab itulah hari ini juga mengenai topik cinta kasih, pikiran itu dikatakan memiliki kekuatan pikiran tanpa batas ya, yaitu cinta kasih, ulas asih, simpatik, dan juga keseimbangan batin. Jadi disinilah kita apabila mengalami perasaan-perasaan yang menyedihkan demikian ataupun apapun perasaan itu, kita harus mundur ya. Jadi jangan diteruskan maju ke jam 7, ke 8 dan seterusnya, kita harus bisa mundur untuk bisa menggunakan kesadaran pikiran kita ini yang sudah menyerap dharma sehingga bisa menggabungkan masalah-masalah itu sehingga kita seperti tadi Master sampaikan ya, untuk menggunting ya benang layang-layang itu ya, sehingga pikiran yang sudah menyerap dharma inilah bisa menimbulkan kebijaksanaan. Ya memang ini secara proses terus-menerus ya, karena yang terjadi biasanya kita dari jam 6 ke 7, 8, 9, sampai 12 balik lagi, terlahir lagi, dan terus-menerus. Tapi bukan kita tidak ingin terlahir lagi. Bagaimana? Karena kita di jalan Bodhisattva ini kan kita pasti bertekad, karena Sang Buddha saja ya kan terus terakhir untuk memberikan pertolongan kepada semua makhluk ya. Jadi ya kita bersifat universal ya. Jadi memang mengatasi perasaan-perasaan ini tidak mudah. Ya, Kan-an ya, Susyung Siche, Kan-an oleh Susyung, dan mohon maaf kepada para pemenang ya. Terus semangat juga untuk sharing ya, Kan-an Susyung Siche. Oh, Kan-an ya, Ong Susyung ya, luar biasa nih kalau Ong Susyung udah sharing nih ya. Jadi betul ya, jadi jamnya itu terus berlanjut ya. Dan makanya butuh kesadaran kita dalam mengamati keberlanjutan, keberlangsungan. Jadi mengamati bentuk-bentuk perasaan yang muncul. Nah ini kan memang butuh pelatihan ya, berlatih mengamati, melihat ya. Jadi jangan kebablasan, tahu-tahu udah jam 10, udah jam 10 nih ya. Jadi nggak tahu jamnya itu berjalan ya, demikian. Tahu-tahu udah marah, udah gebrak-gebrak meja. Baru sadar, kok saya marahnya sampai begini. Nah itu. Jadi sebab itu harus sering mengamati perasaan kita ya. Baik, kita lanjut kepada para pemenang. Aleli Sece dari Medan, Yeni Sece dari Jambi, Media Sece dari Barat 2, Aini Lijaya Sece dari Medan, Chua Maria Sece dari Jambi, Yeni Lau Sece dari Jambi. Dan saya juga menawarkan dari para pemenang ini yang mau sharing. Ya, jadi saya tidak memanggil satu-satu lagi namanya, tetapi menawarkan siapa yang mau sharing, silahkan manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah ini ada Wenili Sece sharing, Resen. Ya, Wenili Sece silakan. Wenili Sece adalah kita punya host ya hari ini. Silakan Kan-an Sece Weni. Susyung. Kan-an sang dan
Kaise ya, kanan Sesiong Sece yang ada di tim Sinvas yang kanan semuanya. Saya ingin sedikit sharing juga, seperti yang tadi Master ceritakan juga ada yang tentang pembunuhan itu, saya jadi teringat dalam kehidupan kita pasti ada kisah masing-masingnya. Pas kebetulan saya melahirkan itu, abang saya juga tidak pulang ke rumah lagi, dan 2 hari sebelumnya, setelahnya ada kabar ditemukan mayat di jurang Perapat. Saat itu saya kena masih masa gue lah ya, jadi tidak dikabarin waktu saya sebulan itu setelah melahirkan itu pulang ke rumah orang tua dan mendapat kabar itu. Ya jujur saja kita nggak mungkin akan terpikirkan itu, dan saat itu mas saya bilang, kenapa kamu nggak bertanya? Saya bilang saya bukan tidak bertanya, saya selalu bertanya kenapa orang tua saya tidak datang. Pukulannya sangat besar bagi mereka. Tapi saat kanan saya ada di Ceci sampai hari ini, dan saya sudah melepaskan semua dendam itu. Saat itu saya sama sekali tidak mau melihat koran-koran yang disimpan kedua orang tua saya. Bagi saya, ya, abang saya telah meninggalkan kami, dan semoga dia sudah terlahir di alam manusia kembali. Amitofo, semoga kita semua bertumbuh kebijaksanaannya. Kanan Sesiong Sece. Amitabha ya. Nah, demikian Sesiong Sece. Jadi Weni Sece sharing sedikitnya, sedikit sekali, akan tetapi sharingnya ini sangat begitu kuat, ya, sedikit tapi kuat. Kenapa kuat? Saya bilang karena Weni Sece men-sharingkan kejadian yang menimpa dirinya, perasaannya, dan juga menyatakan pertobatannya. Nah ini, ya, bertobat. Apa pertobatannya tadi? Mengakui bahwa dia tadinya mendendam dan sekarang sudah melepaskan dendamnya. Karena kita tahu dendam itu tidak baik, ya. Jadi orang-orang yang menyimpan dendam di dalam batinnya, artinya batinnya itu ada racun, noda batin, racun. Jadi kalau kita membawa-bawa racun di dalam batin kita, tentunya hidup kita tidak akan bahagia. Karena kita selalu melihat racun tersebut. Itu si Anu begini, oh orang tua saya begini, abang saya begini. Jadi begitu ingat abang, begitu ingat orang tua, yang muncul adalah rasa tidak suka, rasa tidak puas. Nah itu racun. Jadi begitu secewek ini tadi melepaskannya semuanya, function, ya. Jadi udah lepas dendamnya, sudah dirubah menjadi cinta kasih, mendoakan agar abangnya terlahir kembali di alam yang lebih baik. Nah ini merubah benci menjadi cinta kasih. Betapa bahagianya, ya. Nah kita semua ikut berbahagia ya cewek ini atas sharingnya. Jadi demikianlah memang seharusnya ya, begitu masuk ke Ceci, belajar di Ceci di bawah bimbingan master, kita terus kemudian secara bertahap sudah melupakan dendam yang lama, tidak lagi menanam benih-benih dendam yang baru, ya, sehingga hidup kita akan menjadi semakin sukacita, damai, semakin damai seperti judulnya tadi ya, memberi kebahagiaan bagi semua makhluk, ya. Jadi damai itu memberi kebahagiaan bagi semua makhluk. Damai itu memberikan kita menumbuhkan
juga cinta kasih, mengembangkan cinta kasih yang ada pada diri kita, sehingga cinta kasih kita betul-betul bisa bermanfaat membungkus kebencian dan kemarahan itu menjadi tidak ada lagi, ya, dibungkus habis, ditutup semuanya oleh cinta kasih. Demikian, ya, jadi dicuci bersih semuanya dendam dan ininya. Demikianlah, wah betapa luar biasa ya, kita ikut bersukacita ya ini. Baik, yang lain ada lagi yang mau sharing? Ini Vivi yang saja ada resen lagi ya? Vivi yang saja masih mau sharing lagi? Enggak ya? Oh, tapi tangannya masih angkat terus gini. Oke, baik. Dari para pemenang, mana yang mau sharing? Masih ada waktu beberapa menit. Silakan sharing sedikit aja. Juga udah begitu ya, sangat bermanfaat. Jadi mendengar sharingnya Weni Sece, mungkin ada Sisung Sece yang lain yang juga masih ada menyimpan dendam kepada keluarga, kepada tetangga, kepada siapapun juga. Semoga bisa ikut termotivasi untuk melupakan dendamnya, menghapuskan dendamnya, ya, menghapuskan dendamnya. Demikian, memang sulit tapi bisa. Oke, ini ada Rimba Sesiung, resen lagi ya, silakan. Oh ya ya, Kanan Sesyong, ini tadi saya udah kirim videonya bisa ditampilkan dan setelah kami kunjungin ya mengantar dana simpati ya kepada keluarga korban ya. Jadi mereka sangat terharu ya, terharu. Terus mereka tanya dari mana? Kami bilang Yayasan Buddha Suci ya, dari Suci ya. Karena dia belum tahu suci, jadi sehingga dia tanya suci itu apa. Jadi kebetulan ada suci ya. Ini suci, dia ada pakai rompi di belakang ada tulis suci. Saya bilang suci ini. Jadi kan Susung Suci ya, bisa ada bantuan itu, dananya juga kumpulan dari para Susung Suci, semuanya sama donatur ya. Ini fotonya, tadi ada videonya, kalau bisa ditampilkan videonya, saya merasa bagus sekali diedit sama si Harsono Susyong ya. Ini. Oke, Kak En ya, Tacia. Oh, baik, kanannya atas sharingnya Mbak Susyung ya. Kita juga ikut sukacita bahwa rekan-rekan kita di Medan sana ya selalu aktif dalam memberikan perhatiannya kepada para korban bencana. Baik, video tadi sudah menutup, mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Kini saatnya kita memberikan kesempatan pada Syafusa untuk membacakan kosakata. Sesiung, maaf tak ada kosakata ya. Oh, nggak ada kosakata hari ini ya. Oke, baik. Kalau begitu, Sesung Suci, mari kita sama-sama berdiri. Sing Sili. Sing Hejang. Xiang Huo Pusa, Ji Sang Ren, Xing San Wen Xun Li. Wen Xun. Zai Wen Xun. San Wen Xun. Amitabha. Jinzuo. Nah, demikian sudah kanan ya semua Sesung Suci yang sudah partisipasi. Ya, yang sudah hadir, yang sudah partisipasi semuanya, sampai ketemu di lain kesempatan. Besok kita ketemu lagi ya.
呀，感恩后来师兄，感恩定西方向，感恩大家。拜拜。感恩师兄师姐。我们来自不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想。人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中带却能化解忧伤。感恩有您在我身旁，四季路上有您陪伴。感恩和我分享忧伤，四季世界充满爱的力量。我们来自不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想。人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来